مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di kesempatan hari yang mulia ini dan di tempat yang mulia ini, mari bersama-sama kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih melimpahkan rahmatnya kepada kita, masih memberikan kita berbagai macam nikmat, dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kenikmatan iman dan Islam. Semoga kita semua senantiasa dikaruniai kenikmatan iman dan Islam sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kedua kalinya tidak lupa, marilah kita senantiasa sanjungkan salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya minazulumati ila nur, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamiyah, yaitu adilul Islam. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, siapakah di antara kita orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang yang kaya. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan orang yang hartanya banyak. Orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah orang yang punya jabatan yang tinggi. Dan orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala juga bukan orang yang berilmu atau orang yang disebut sebagai ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Orang yang senantiasa melaksanakan perintah Allah dan orang yang senantiasa menjauhi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, orang yang bertakwa sudah pasti mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai tata krama,
mempunyai sopan santun, hormat kepada orang lain. Dia senantiasa menghormati orang lain siapapun orangnya. Dan orang-orang yang berakhlak mulia, lisannya senantiasa terjaga, jangan sampai ucapannya menyinggung perasaan orang lain. Perbuatannya senantiasa terjaga, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Orang-orang yang bertakwa senantiasa mampu dan bisa menghadirkan keselamatan kepada siapapun. Pikirannya baik, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memvonis atas kejelekan orang lain. Hidupnya hati-hati, ucapan maupun perbuatannya. Itulah orang-orang yang berakhlak. Dan sungguhnya orang yang paling berakhlak di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanya untuk menyempurnakan akhlak umat manusia. Tidak ada artinya orang yang berilmu tinggi dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil gus, dipanggil ajengan, tetapi dia tidak berakhlak, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhlaklah yang mampu menyelamatkan kita dari dunia sampai menuju alam akhirat kelak. Tetapi barang siapa yang tidak mampu membawa akhlak yang mulia, tidak bisa mempraktikkan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh Rasul, maka celakalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Coba kita lihat sejarah kembali. Orang yang paling makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang paling berilmu ternyata bukanlah malaikat. Makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang berilmu ternyata bukanlah manusia. Tetapi dalam sejarah diriwayatkan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang paling berilmu adalah setan atau iblis. Tetapi kenapa setan atau iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Setan atau iblis dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena setan ataupun iblis dia tidak berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai sifat sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling berilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan makhluk yang bernama iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, tetapi iblis dengan sombongnya mengatakan, "Anna khairu minhu," saya lebih baik daripada Nabi Adam. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling berilmu, merasa diri paling senior di antara yang lain, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghinakan iblis, dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan iblislah sebagai penghuni api neraka selama-lamanya.
Siapapun yang mempunyai sifat sombong, tidak berakhlak, maka statusnya sama seperti iblis dan tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, biarpun ilmu kita tidak seberapa, ibadah kita pun tidak seberapa, tetapi manakala kita mampu dan bisa menjaga akhlak kita di hadapan Allah maupun di hadapan sesama umat manusia, itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah wa hablum minan nas. Dia baik di hadapan Allah, baik pula di hadapan sesama umat manusia. Dialah yang akan selamat dunia sampai menuju alam akhirat. Para hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jaga lisan kita, jangan sampai menyakiti hati orang lain. Jaga tingkah laku kita, jangan sampai merugikan orang lain. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu orang-orang yang berakhlak mulia. Ketika kita tidak mampu untuk berbicara dengan perkataan yang baik, kita tidak mampu mengerjakan sesuatu dengan perkara yang baik, maka kata Rasul, lebih baik diam. Dan itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka